يا سلام على حفلتها أمروا ربي بارك فيها يا سلام يا سلام يا سلام لا كلام ودي فرحتها. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kembali lagi dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 4 ULA Pondok Pesantren Salafiyah Darussalam, yang mana hari ini kita sudah memasuki bab yang keempat, yang nantinya kita akan membahas tentang pemerintahan provinsi. Tentunya setelah kemarin kita sudah membahas tentang pemerintahan kabupaten atau kota. Nah, lanjutannya pada hari ini kita akan membahas pemerintahan provinsi. Dalam pembelajaran kali ini, nanti kita akan mempelajari tentang wilayah provinsi dan pemerintahan provinsi. Nah, untuk hari ini, yang kita bahas pertama adalah tentang wilayah provinsi dan unsur-unsur yang ada di dalam wilayah provinsi. Baik, kita mulai dengan wilayah provinsi. Nah, kalau kemarin kita sudah mengenal wilayah kabupaten, wilayah kecamatan, wilayah desa, wilayah kelurahan. Nah, hari ini kita membahas wilayah yang lebih luas, yaitu wilayah provinsi. Apa itu wilayah provinsi? Nah, wilayah provinsi ini merupakan gabungan dari beberapa kabupaten atau kota. Nah, artinya misalkan ada Kabupaten Banjar, ada Kabupaten Tanah Laut, atau misalkan ada kota Banjarbaru, kota Banjarmasin. Nah, itu digabung maka menjadi wilayah provinsi. Kalau di wilayah kita namanya Provinsi Kalimantan Selatan. Nah, wilayah Provinsi Kalimantan Selatan ini adalah gabungan dari beberapa kabupaten dan juga kota. Kemudian setiap provinsi itu berbeda-beda secara geografi, meliputi wilayah daratan dan wilayah perairan. Tentu saja karena letaknya ya berbeda. Nah, karena berbeda-beda letak geografisnya, maka kekayaan alam di tiap provinsi itu pun juga berbeda-beda. Nah, kekayaan alam ini ada yang di darat, misalkan tanah yang subur, hutan yang luas, barang tambang yang melimpah, dan lain-lainnya itu merupakan kekayaan alam yang berada di darat. Nah, selain itu, kekayaan alam juga ada yang di laut. Nah, kekayaan alam yang di laut ini misalkan ikan, minyak bumi, mutiara, dan lain sebagainya. Nah, kekayaan alam ini berbeda-beda tiap provinsinya. Misalkan kita Provinsi Kalimantan Selatan, apa yang banyak terdapat di daerah kita? Nah, itulah kekayaan alam yang ada di provinsi kita. Nah, berbeda lagi dengan provinsi yang lain. Kemudian selain kekayaan alamnya berbeda-beda, karena letak geografisnya tadi yang berbeda-beda, maka budaya di tiap provinsi pun juga berbeda-beda. Misalkan pakaian adatnya, kemudian tarian daerahnya, ada juga lagu daerahnya, senjata tradisionalnya, rumah adatnya, dan juga makanan khas daerahnya pun juga berbeda-beda di tiap provinsi. Nah, di sini ada contoh keragaman budaya. Kalau kita lihat di sini, Provinsi Kalimantan Selatan, pakaian daerahnya atau pakaian adatnya itu pakaian Banjar. Kemudian rumah adatnya yaitu rumah Banjar.
Dan juga ada tarian daerahnya dengan judul Tari Baksa Kembang. Kemudian senjata tradisionalnya berupa keris. Nah inilah budaya yang ada di Kalimantan Selatan. Kalau kita ingat lagu daerahnya, kita ambil contoh misalkan lagu Ampar-Ampar Pisang, itu kan berasal dari Kalimantan Selatan. Nah berbeda dengan provinsi lain. Di provinsi lain kita ambil contoh Kalimantan Barat, ini sudah berbeda budayanya. Contoh pakaian adatnya, kalau di Kalimantan Selatan pakaian adatnya pakaian Banjar, kalau di Kalimantan Barat mereka mempunyai pakaian adat sendiri. Nah seperti ini pakaiannya. Kemudian tari daerahnya pun juga ada. Kalau di Kalimantan Barat namanya tari monong. Nah senjata daerahnya pun juga berbeda-beda senjata tradisionalnya. Kalau di Kalimantan Selatan kan kita keris. Nah kalau di Kalimantan Barat mereka senjata tradisionalnya adalah mandau. Kemudian rumah adatnya juga berbeda. Nah kalau di Kalimantan Barat di sini nama rumah adatnya Rumah Istana Kesultanan Pontianak. Nah inilah yang dinamakan unsur-unsur yang ada di dalam wilayah provinsi. Nah. Baik, ini saja yang Bapak sampaikan untuk hari ini. Pada pertemuan selanjutnya, kita akan membahas tentang pemerintah provinsi. Apa saja yang dimaksud dengan pemerintah provinsi, nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Untuk hari ini Bapak rasa cukup. Semoga ada manfaatnya. Jangan lupa dicatat di buku catatan kalian ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا سلام على حفل